Kami percaya kita semua akan mendapat berkat yang luar biasa lewat tema webinar ini. Topik yang sangat menarik karena kita akan diperlengkapi dan kita akan belajar betapa pentingnya kita memperhatikan tumbuh kembang anak kita sehingga anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita belajar dan kita lebih lagi menjadi waspada tentang keberadaan anak kita. Jika anak kita terabaikan, maka bisa fatal akibatnya. Kita belajar, jangan sampai terlambat. Makanya sore hari ini kita diberkati luar biasa ya kalau kita diberkati dengan webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih Korda, seluruh staf Korda mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang kita hormati, Letkol Pom Hani Christian Sahupala, SH, MH yang sudah mempersiapkan segala materi sehingga kita boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih untuk Ibu Yemima, Ketua 1 Korda WPI, juga Ibu Nani, Ketua Bidang Hukum bersama dengan Ketua-Ketua Korwil seluruh kota dan kabupaten Bekasi. Terima kasih untuk bidang-bidang hukum yang ada di Korwil-Korwil, seluruh panitia yang sudah berjeri lelah sehingga siang hari ini kita boleh mengadakan webinar yang tentu akan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih untuk semua peserta baik yang ada di Kalimantan, dari Bu Chandra, suaranya ketutup, Bu. Mic-nya ketutup, silakan dibuka dulu. Ini tadi ada yang matiin mic-nya ya. Tolong ya, Bu Chandra tolong dibuka mic-nya. Ya, oke. Oh ya. Ya, silakan. Ya. Tadi udah ya sampai mana? Tadi udah saya buka. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk seluruh panitia, Ibu Nani semuanya, terima kasih buat kita semua dari Kalimantan, dari Bali, dari luar kota, dari Fak-Fak ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat mengikuti webinar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chandra Dewi untuk kata sambutannya, dan kita akan masuk acara webinar kita, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Ibu Suliana Sihaan. Saya persilakan Ibu. Salam Bapak Ibu, kita memulai acara webinar kita sore hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa minta sepakat di hadapan Tuhan supaya Tuhan Yesus campur tangan di dalam acara kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami memulai Tuhan webinar kami sore hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami memohon di hadapan Tuhan dan kami berdoa Tuhan untuk acara sore hari ini. Biar kiranya campur tangan-Mu nyata atas acara kami, dan kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak pembicara kami, Bapak Sahupala Tuhan sore hari ini, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Setiap pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak kami Tuhan, itu berasal daripada Tuhan dan boleh membangun pikiran wanita-wanita Betel Indonesia di Bekasi ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk setiap panitia Tuhan yang boleh melayani sore hari ini. Berikan kami Tuhan kesatuan hati. Berikan kami Tuhan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat wanita-wanita Tuhan yang bergabung sore hari ini. Biar kiranya Engkau berikan pikiran yang fokus akan kami Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami tertuju akan firman Tuhan sore hari ini. Dan terutama juga Tuhan kami berdoa untuk sinyal Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa berikan yang terbaik, jaringan yang terbaik Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan setiap gangguan yang bukan berasal daripada Tuhan, sore hari ini kami berkata kami tolak di dalam nama Yesus. Yang terbaik Kau berikan bagi kami sore hari ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, biar kiranya semuanya wanita-wanita Tuhan saat ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memulai
memulai webinar kami sore hari ini. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu kuasa-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing, di dalam acara kami sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suliana. Langsung akan waktu saya langsung berikan kepada Ibu Mika sebagai moderator untuk memimpin acara webinar kita sore ini. Saya persilakan Ibu Mika. Puji Tuhan, Shalom. Ibu terkasih, ada juga Bapak-Bapak. Luar biasa semua peserta webinar. Saya mohon tangannya boleh dilambaikan jika suara saya terdengar dengan baik. Oke, puji Tuhan, suara saya terdengar. Semangat ya Ibu ya. Hari ini kita akan mendengarkan, menyaksikan, dan akan mendengar banyak hal yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam materi, kita kedatangan tamu luar biasa ya. Ibu kekasih yang mengalami suatu kejadian yang dahsyat, tetapi juga mengalami keajaiban di dalam kehidupannya. Banyak mungkin yang sudah kenal, tetapi kita dengarkan cerita selengkapnya pada saat ini untuk Ibu Rina Cahyadi memberikan kesaksian dalam acara ini yang akan menjadi contoh ya, menjadi contoh pada sore hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Rina. Dengerin nih, cerita kesaksian. Shalom saudara. Kemarin itu. Perkenalkan, nama saya Rina Cahyadi. Saya dari Korea Timur. Buka aja di itu. Berkenaan dengan tema kita pada sore hari ini. Ya, oke. Dapat baik. Ibu-ibu, saya ini dibesarkan oleh seorang keluarga yang takut orang lainnya aja di WBI. Meskipun keluarga kami sangat sederhana sekali, saudara. Kalau tidak mau dibilang susah tentunya ya. Hari-hari saya jalani seperti anak-anak pada umumnya. Sampai pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepada saya. Kala itu saya kelas 2 SMP. Dia bilang gini, Rina, kamu tuh adik aku, gitu. Saya nggak percaya ibu-ibu, saya nggak percaya, dan dia ngasih alamat kepada saya. Terus saya cari alamat itu. Singkat cerita saya ketemu. Nah saudara, di perjalanan itu tuh hati saya tuh campur aduk, bingung. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau iya kenapa? Kok bisa itu yang ada di pikiran saya kala saya masih remaja. Nah, akhirnya saya ketemu, saudara, saya cari, saya nanya-nanya, saya ketemu lah sama keluarga saya, sama papa mama saya. Di situ ada kakak, ada adik saya juga. Nah, saudara, ternyata benar saya anak mereka. Terus ada satu hal yang saya dapat cerita. Ketika saya dalam kandungan mama saya udah ditawarin ke orang-orang, saudara. Saya tawarin ke orang-orang Arab, ke tukang-tukang beca, ke ibu-ibu yang lain gitu. Sampai akhirnya puji akan nama Tuhan, di situ tuh ada kakak angkat saya, Ci, mau nggak anak gitu ya. Akhirnya diambillah sama keluarga kakak angkat saya ini, diurus sama mama saya. Nah saudara, ketika saya bertemu mama saya rasakan kala itu, jujur, saya merasa dibuang. Saya merasa dibuang, saudara. Saya merasa diabaikan. Saya sedih, saya kesel, saya mungkin benci, itu hati saya gitu saat itu. Nah, saudara, kenapa? Karena di situ ada tuh kakak saya yang diurus, ada tuh adik saya diurus juga, tapi saya enggak gitu. Tapi saya dibuang gitu kan, dibuang, dikasih sama orang yang memang bukan saudara, memang bukan keluarga. Itu yang membuat hati saya sakit kala saya masih remaja, saudara. Sehingga
Sehingga saya ingat saudara, dengan kejadian itu, saya ini, oh ternyata ya, pantesan gitu. Di keluarga yang mama angkat saya ini, saya itu setiap tanggal 1 Januari itu kami kumpul. Hari-hari yang saya lalui itu susah saudara. Kita makan apa adanya. Tapi kalau tanggal 1 Januari itu, cici saya tuh datang bawa makanan. Kita ngumpul bersama gitu. Tapi satu, saya selalu menyendiri. Selalu menyendiri sehingga mama saya datang marah-marah. Kenapa sih kalau lagi kumpul pasti menyendiri? Masuk, itu kan keluarga semua gitu. Itu sebelum saya tahu, saya sudah melakukan itu dan saya tidak tahu itu kenapa. Sampai akhirnya saudara, ketika saya tahu itu, oh pantes itu. Dan bukan itu saja, saya itu suka dibully. Saya bukan dibully ya, zaman dulu itu dikata-katain. Rina, kamu kan anak pungut gitu. Terus ada kakak saya di atas saya, kakak angkat saya bilang, enak ya jadi anak pungut. Kalau itu saya nggak ngerti. Cuma, oh pantas gitu. Kalau saya diajak sama mama saya, pasti gini, nah ini anak siapa? Anak saya. Bukan anak-anak kan si abis itu gitu. Itu saya rasakan, oh iya ternyata saya bukan anak mama saya gitu. Nah itu berlangsung saudara, itu nggak cukup sekali, nggak cukup sehari 2 hari rasa itu. Beberapa tahun saya rasakan. Di sini saya tuh nggak nerima gitu. Kenapa nggak datang doa Sabtu? Gimana sih? Di sini saya itu, kok saya dibuang ya gitu. Kenapa gitu? Kenapa saya dibuang gitu, saudara? Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan saya di Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun mama papa saya meninggalkan saya, mengabaikan saya, tapi Tuhan menyambut saya. Nah, melalui kejadian itu saudara, akhirnya saya bersyukur. Saya diangkat oleh keluarga yang cinta Tuhan. Andai kata saya diangkat oleh orang-orang Arab, Bani Kedar, saya nggak tahu. Mungkin saya bukan mungkin saya tidak jadi anak Tuhan saat ini. Saya bersyukur untuk mama angkat saya yang mengajarkan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, banyak hal mengajarkan tentang kasih Kristus, sehingga lambat tahun saya boleh dipulihkan. Saya bersyukur untuk kejadian saya dahsyat. Terima kasih saudara, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, biarlah tidak ada anak-anak lagi yang diabaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi dia keluar orangnya. Kita beri aplaus dulu yuk buat Ibu Rina Cahyadi. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, Ibu Rina adalah salah satu korban dari sekian banyak yang terjadi pada anak-anak di muka bumi ini. Dan hal itu biarlah tidak, tadi Ibu Rina katakan, biarlah tidak terjadi kepada yang lain. Saudara yang terkasih, adalah satu anugerah yang Tuhan ketika Ibu Rina boleh jatuh ke tangan yang benar, boleh Tuhan kasihi, Tuhan kasihkan anugerah yang luar biasa, jatuh kepada tangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk mencegah daripada hal-hal tersebut terjadi, dan itu hanya salah satu saja contoh dari pengabaian anak. Pada saat ini kita mengikuti webinar yang luar biasa tentang pengabaian anak ya saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan pada sore hari ini, sehingga Tuhan mengirimkan seseorang yang begitu diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga berkarya bagi negeri ini. Langsung saja kita akan menyambut pembicara kita, tetapi sebelumnya izinkan saya membacakan CV daripada Bapak terkasih kita. Beliau bernama Bapak Letkol Pom Hani Christian Sahupala, SH.MH. Beliau lahir di Purwodadi pada tanggal 28 Januari 1975. Saat ini beliau sebagai dosen ya saudara terkasih, jabatannya pada saat ini dosen sekau. Saudara yang terkasih,
pendidikan umum yang akan saya bacakan di sini. Pendidikan umum S1 di ilmu hukum Universitas Dr. Sutomo SBY Surabaya, lulus pada tahun 1999, dan S2-nya di hukum pidana Universitas Pajajaran Bandung 1, lulus pada tahun 2007. Saudara yang terkasih, Bapak kekasih kita telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Dan pada saat ini adalah anugerah daripada Tuhan kalau beliau ada di tempat yang sekarang beliau menjabat, itu karena kita tahu bahwa Bapak kekasih kita sedang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dan pada sore hari ini, beliau akan menjadi berkat bagi kita semua. Dengan tidak berlama-lama, kita sambut, dan waktu saya serahkan kepada Bapak Letkol Pom Hani Kristian Tahupala SA MH. Puji Tuhan. Baik, Ibu Moderator, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sambut yang saya hormati Bu Nani, ibu-ibu dari Porda Bekasi, ada yang jauh Kalimantan, luar biasa, Pak, salam bagi seluruh ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami mau nge-share dulu ya untuk slide pada sore hari ini. Bisa dilihat, Ibu Moderator? Bisa, Pak, bisa. Nah, ya, baik. Tadi disampaikan tentang kesaksian yang luar biasa ya, Ibu Rina, dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dan lulus dari permasalahan itu. Saya hormat sekali dengan beliaunya karena itu sebagai pelajaran dan luar biasa bagi kita semua. Dan bagi keluarga khususnya Ibu Rina. Baik. Judul kali ini adalah pengabaian anak menurut hukum dan Kristen ya. Request dari Ibu Nani luar biasa, saya pelajari. Saya dapat pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang saya ambil dari berbagai macam baik di dalam kehidupan nyata, saya survei di pinggir jalan maupun saya lihat di Google. Mari kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini adalah maksud yang tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Namun saya sampaikan kembali bahwa tujuan maksud adalah orang tua atau keluarga dapat mengetahui tentang pengabaian anak. Kemudian tujuan pembelajaran adalah agar dapat menghentikan tindakan pengabaian anak di sekitar kita. Mari kita kupas what, who, how, where, when, why. Nah, ini saya tidak sampai when ini, tapi minimal apa pengabaian anak itu ditinjau dari hukum internasional, hukum Indonesia, kemudian siapa pengabaian anak itu, menurut objeknya adalah anak, seperti Ibu Rina tadi, dan subjeknya adalah orang tua. Kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa betul nih, gimana ini mau menyampaikan tentang pengabaian. Nah, Tuhan tunjukkan, dibuat begini. Gitu. Nah, ini siklus pengabaian anak. Ini. Ada ibu, anak di tengah, dan ayah. Jadi hubungan mereka ini menentukan daripada bawah itu, outputnya adalah pengabaian anak. Ini mohon maaf ini pengabaian anak, ini di bawah, tapi anak masalah. Minimal saya sudah sampaikan, hubungan antara anak dengan ibu, anak dengan bapak, kemudian di sampingnya adalah gereja, lingkungan, KPAI, kepolisian. Artinya bahwa pengabaian anak ini terjadi oleh karena hubungan
daripada keluarga, yaitu bapak dan ibu dengan anak. Kemudian ada pendukung di situ. Di situ adalah gereja sebagai kayak istilahnya lembaga yang mengawinkan, gitu ya. Untuk menjadi satu keluarga kan perlu ada legalitas dari gereja. Kemudian ada lingkungan sekitar, yaitu lingkungan keluarga besar, tetangga-tetangga, ataupun ada di satu tempat, mungkin ada di tempat di mana situ sering terjadi pengabdian anak, di rumahnya di pinggir-pinggir kereta api seperti cover pertama, halaman pertama itu, atau ada di tempat pembuangan sampah. Kemudian ada lagi peran, yaitu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai satu yang menerima laporan-laporan itu. Kemudian ada juga KPAI sebagai komisi yang ditunjuk pemerintah, dan kepolisian. Kepolisian ini sebagai menerima laporan atas apa tindakan, apakah betul orang tua tersebut, si A, si B, si C melakukan perbuatan pengabdian anak. Nah, nantinya dia akan masuk ke sanksi. Tabungnya ini sanksi hukum dan sanksi moral. Sanksi hukum itu adalah sanksi pidana, kurungan, masuk dalam tahanan melalui putusan pengadilan, dari pemeriksaan polisi sampai dengan kepada putusan pengadilan. Dan sanksi moral ini ya dijauhi dari keluarga, dijauhi dari keluarga besar, dijauhi dari lingkungan, ya begitulah yang terjadi. Kemudian pengabdian anak, ini saya pengabdian anak termasuk penyiksaan, dilakukan dengan seringkali. Maksudnya begini, bahwa pengabdian anak itu kita lihat presentasenya ya. Kalau sekali dia ngabdikan, ini yang saya perhatikan ya. Ya memang pengabdian itu bisa dijerat, tetapi kita lihat etapenya, sekali, 2 kali, 3 kali, sering melakukan, bisa masuk, karena kita lihat ada niat, ada perencanaan. Berarti dia memang merencanakan untuk membuang atau membiarkan atau tidak mengawasi anak tersebut. Di sini dikatakan proses pemberian pembinaan orang tua terhadap anak apabila perilaku anak dirasa mengganggu. Itu tipe-tipenya itu. Perilaku orang tua dengan cara membentak, memukul, tidak memberikan kebutuhan bermain, makan, rasa aman, kesehatan, perlindungan, dan pendidikan. Mengacukan, acuh itu artinya cuek gitu. Dan tidak mengajak berbicara. Biarin aja, aku marah, sakit hati aku sama anakku itu. Nah, perlu diketahui ibu-ibu, yang namanya anak menurut undang-undang itu di bawah 21 tahun itu. Jadi ya sampai dengan dia bisa menikah. Itu yang saya baca ya. Kemudian membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian pada anak-anak. Apa itu pengabdian atau penantan anak? Mari kita lihat. Itu ada gambar. Anak itu murung. Nah, bisa dilihat di situ bahwa adalah tindakan kekerasan. Kenapa termasuk kekerasan? Ya, karena kekerasan pengabdian anak termasuk di dalam kekerasan itu, Bapak-bapak. Adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindakan yang tidak baik dan tercela, menelantarkan keluarga, merupakan perbuatan tidak terpuji. Apa bedanya pengabdian dengan penelantaran? Sama, itu satu mata uang. Jadi kalau bahasa kita itu pengabdian di peraturan pemerintah, di Wikipedia, di Google itu ada pengabdian. Tapi di peraturan perundang-undangan hukum adalah penelantaran anak. Nah, di sini menurut ilmu hukum merupakan domestic violence. Artinya ya kekerasan yang secara lokal yang dilakukan ya. Artinya dalam rumah tangga maksudnya. Dan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merupakan perbuatan yang melanggar norma keluarga.
Nah, ini saya awal mula dapat pesan dari Bu Nani itu apa, coba dilihat alimentasi itu apa. Nah, saya coba cek di Google ya, yaitu di Wikipedia ya. Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, orang tua berkewajiban memberikan alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua untuk orang tua yang tidak memiliki nafkah. Jadi kalau orang tua sudah pensiun segala macam, nggak punya uang pensiun segala macam, nah itu diberikan secara fisik ya, secara finance, keuangan maksudnya. Nah ini siapa tahu ada yang tanya apa sih alimentasi itu apa? Baik, kita lanjut ke hukum internasional. Nanti kalau ada yang bertanya, monggo silakan nanti lewat moderator ya pertanyaan. Jadi, kami dikasih waktu ya paling mudah-mudahan 40 menit sebelum 45 menit sudah selesai nih. Nah, di dalam hukum internasional itu bercerita bahwa memang tidak ada namanya hak tentang anak itu ya. Bisa di ini ya, di mute ya, yang dari apa peserta ini ya, siapa tahu ada yang apa bocor suaranya bisa di mute. Baik, saya jelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional ini produk dari PBB, Bapak Ibu. Di sini konvensi hak anak tahun berapa ini? 1989. Di sini dikatakan bahwa konvensi ini itu memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Telah diratifikasi kepada semua, tetapi hanya Amerika ini jarang sekali. Kalau bukan kepentingannya dia tidak meratifikasi. Somalia, Amerika, kemudian di Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2012 dan Undang-Undang 10 tahun 2012. Nanti silakan ya Bapak Ibu yang mau minta ini bisa di-share dari moderator atau dari Bu Nani supaya bisa di-refresh lagi undang-undangnya, namanya juga lupa. Nah, anak itu apa sih sebenarnya melalui PBB? Yaitu mendapatkan identitas, nama harus ada, kewarganegaraan harus ada perlindungan di situ Bapak Ibu, harus dapat makanan juga, harus ada kesehatan kesehatan tubuh, makan harus 3 kali, kalau makan sekali yo nanti masuk angin, sakit perut, kurang gizi ya, termasuk pengabdian juga ya. Anak itu harus ada rekreasi, saya juga perlu tahu ya, anak harus ada rekreasi. Kalau kita pendidikan militer itu ada rekreasi seminggu sekali, itu kita dikasih waktu jam 5 kita keluar dari pendidikan, nanti pulang itu jam 10, itu rekreasi. Nah, kemudian pendidikan harus sekolah, itu undang-undang tahun nomor 20 tahun 2003 itu mengatakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ya, pasal 2003. Itu harus ada itu, minimal itu bisa baca, tulis, hitung. Baca, menulis dan berhitung. Nah, gitu. Itu pesan dari pemerintah itu. Mendapat hak bermain. Anak dikurung terus. Kamu tidak boleh bergerak. Memang ada batasannya lah ya. Kalau Covid ya ngapain juga di luar ya. Mendapat peran dalam pembangunan ya, harus ya pemberian pendidikan lah, anak-anak atau dek mas atau siapa yang anak-anaknya yang punya anak agar buang sampah pada tempatnya, pakai masker dan lain-lain, itu satu peran ya pembangunan ya. Kemudian mendapat kesamaan, ini saya pernah lihat itu kesamaan laki dengan perempuan, suaranya enggak, sorry nih, istri saya nih ngasih tahu nih suaranya mesti keras. Jadi saya baca suaranya jadi di situ. Sorry Bapak Ibu ya. Ya inilah. Ya namanya juga tim ya. Jadi saya mendoakan saya terus ini. Hak mendapatkan kesamaan. Saya masih ingat di ini ya, bukan peraturan ya. Musa itu juga mencoba menyamakan
laki dengan perempuan. Aturan pertama Musa coba dibaca di kitab Keluaran. Nah, baik, kita menanjak kepada hukum di Indonesia, yaitu pasal Undang-Undang 1945 pasal 28G. Di sini bahwa setiap orang berhak. Hak itu apa ya? Harus kita terima, itu harus kita terima. Kalau kewajiban harus kita laksanakan. Hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dibawa ke kekuasaan, serta berharap rasa aman, ya, perlindungan dari ancaman ketakutan. Intinya anak itu dibuat enak. Intinya di situ. Kalau kita nyusahkan anak, ya bisa jadi ke arah sana. Kira-kira begitu ya. Dengan apa yang ada menurut peraturan undang-undangan ya. Sama di dalam undang-undang pasal 28, UUD 45, 28H juga sama. Yaitu berhak mendapat kemudahan, perilaku khusus untuk memperoleh kesempatan, manfaat, dan sama. Ya intinya di sini Undang-Undang 45 ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana untuk berbuat sesuatu yang adil dan ya sejahtera. Kira-kira begitulah aturan undang-undang. Kemudian mari kita lihat Undang-Undang 23 tahun 2004 ya, penghapusan ya. Nah, nanti baca sendiri kalau di rumah, baca di toko buku atau di Tokopedia online itu bisa, itu undang-undang itu dibaca supaya paham ya, paham. Hukum Indonesia itu apa sih, di dalam pengabdian anak itu ada apa saja. Ini mari kita lihat ini. Tadi sudah saya jelaskan UUD 45. Kemudian perkawinan itu karena dia menikah, gitu ya. Pengabdian karena dia menikah kan, tidak bisa langsung tidak menikah langsung punya anak, tidak bisa. Dia harus menikah. Nah, menikah sah, ya toh, sesuai dengan hukum Indonesia. Kemudian perlindungan anak ini Bapak Ibu perlu tahu 23 tahun 2002. Kemudian ini saya sampaikan supaya paham, nanti belajar di situ ya tentang perlindungan pengabdian anak itu bagaimana yang diatur oleh pemerintah ini. Ini 23 tahun 2004 pasal 49 dan 77 ya, pasal 77B. Junto pasal. Junto itu artinya sampai dengan ya. Sampai dengan pasal 76B nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan. Intinya perubahan itu akan membuat satu penyempurnaan, yaitu dalam perlindungan anak 23 tahun 2002. Nah ini ketentuan pidana, Bapak Ibu perlu tahu. Jadi hanya diabaikan saja, bukan, tetapi ada peraturan, ada sanksi loh Bu, Bapak. Di sini dikatakan bahwa pasal 77 sampai dengan 90 Undang-Undang 23 tahun 2002, yaitu penelantaran anak. Pasal 77B, penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik maupun mental maupun sosial, kira-kira begitulah. Sudah terpancar itu, anak murung, terlantar, marah, sedih dan sebagainya, yang jelas membuat situasi tidak nyaman lah terhadap anak, kira-kira begitu ya. Nah ini kira-kira kalau kabur ya mohon maaf sebelumnya ini ya, pasal 78 ini saya baca, dengan sengaja membiarkan anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, merasa dia, aku kok terasa ini ya, terasa nggak bisa keluar, nggak punya teman apa, sehingga komunikasinya juga terganggu. Kemudian tereksploitasi secara ekonomi, disuruh jualan segala macam, jadi bintang film, tapi uangnya diambil orang tuanya ya, sama aja juga. Dan untuk seksual ya, dijual anaknya. Masih ingat itu praktek-praktek prostitusi di Doli itu, karena dia jual anak SMA-nya. Makanya itu wali kota Surabaya itu dia hapuskan itu prostitusi. Kemudian perdagangan anak, kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, nanti saya sampaikan itu ada TKP-nya di Cibubur itu. Dan psikotropika, anak korban penculikan. Ini saya kemarin dengar ya, ada anak ini keluarga mampu ya, anak cuma satu perempuan, bapaknya mau mandiri, anak itu cantik ya. Kemudian SMA dia lepaskan anak itu. Semula anak ini orang tua ini mampu, dia lepaskan anak itu, dia naik angkot. Akhirnya anak itu hilang, nggak tahu kemana sampai sekarang. Jadi ibunya jadi stroke, bapaknya stres. Dia merasa bersalah karena tadi
anak itu nggak pulang-pulang, ya, diculik ya, kasihan juga ya. Tapi ya begitulah, kita perlu waspada kondisi yang saat ini sedang berada, situasi yang ya kita perlu waspada lah ya. Anak korban perdagangan, anak korban kekerasan. Kemudian kasus, kita lihat kasus ini ya. Saya belajar juga ini Bapak Ibu ya. Ini ada saya temukan ini di kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 29 Agustus 2017. Ini penelantaran anak ya kasusnya. Jadi pengabaian anak itu sama dengan satu saudara dengan penelantaran anak itu sama itu. Ini putusan pengadilan Pak hakimnya ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan sanksi pidana 3 tahun, denda 50 juta. Apa dia berbuat apa sih kok bisa seperti itu? Pembuangan bayi ya, menempatkan dan membiarkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah. Ini isi dari putusan itu. Intinya ibu itu buang gitu. Tapi bahasa hukumnya ya seperti itu gitu kalau di pengadilan ya. Dibaca sesuai dengan pasal 77B 9. Tapi aku jangan keluar gambar. Nah, ini ada karikaturnya ini. Ada malu. Gitu ya. Kemudian berdasarkan surat putusan pengadilan. Ini suratnya sudah ada. Jadi seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa. Anak itu meninggal loh Pak Ibu. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, artinya bahwa memang nyata sesuai dengan keterangan saksi demikian ya. Nah, seperti itu dapat 3 tahun 6 bulan penjara. Kan susah ya. Jadi orang tua itu memang harus perlu prihatin bagaimana ya belajar supaya mampu mengatasi bagaimana permasalahan hidup gitu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, penelantaran anak. Itu terjadi di pengadilan tinggi ya. Pengadilan tinggi itu kalau pengadilan negeri kan tingkat 10, pengadilan tinggi itu tingkat 2. Di masa tidak adil, kasasi naik lagi sampai dengan Mahkamah Agung. 2 kali naik, jadi 3 kali pengadilan mau mencari keadilan. Ini tanggal 24 Juni 2019 menjatuhkan pidana dapatnya berapa? 2 bulan penjara. Apa yang dilakukan sih seorang ayah yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa memberikan nafkah lahir batin? Di sini bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Karena saya cari kebetulan itu bahasa Jawa ya, cari bahasa Jawa nggak ada. Nah, jadi artinya anak istriku saya tinggal demi kamu seorang ya Dek gitu. Katanya si perempuan mudanya ini, aduh saya seneng loh Bang kok dapat cintamu gitu. Tapi yang istrinya bilang, itu si pelakor itu, udah marah-marah istrinya. Gombal mungkin kira-kira begitu. Tapi memang itu karakter ya Bapak Ibu ya, namanya orang berkeluarga ini perlu ada pengawasan. Kalau setia jangan sampai ada yang lain. Gitu, harus setia sampai akhir, sampai rambut putih kira-kira begitu ya. Dakwaan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran, kira-kira begitu. Kemudian melanggar pasal 77B Undang-Undang 35 tahun 2014 dan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Gitu. Kemudian kalau tadi 2 bulan ya. Ini kasus ketiga penelantaran anak di Pengadilan Negeri Bintuhan. Itu tanggal 19 Januari 2021 baru aja kemarin. Yaitu menyatakan terdakwa, kata putusan hakim ya. Hakim berkata-kata ini menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan. Artinya sah betul-betul ada ininya sudah diuji secara hukum, saksian bukti yang lengkap dan bersalah. Memang ada pengakuan dari dia memang saya telah menelantarkan kira-kira menjatuhkan pidana terdakwa karena penjara berapa 7 bulan Bapak Ibu ya. Jadi beda-beda. Ini karena kematian tadi itu 2 bulan nggak kasih nafkah. Ini 7 bulan. Apa perbuatan yang dilakukan dia? Yaitu ada pasal
yang dikenakan ya, pasal 45 ayat 1, Undang-Undang 175. Apa yang dilakukan, yang tidak dilakukan dia? Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ialah kedua orang tua wajib memelihara. Berarti kan dia tidak memelihara dia. Dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai dengan anak itu kawin yang saya sampaikan tadi kan. Minimal maksimal kan umur 21 tahun. Jadi sampai anak itu menikah gitu ya. Baru dikatakan dia lepas dari pemeliharaan orang tua. Mungkin selama ini, biarin aja. Ya kan sudah pinter. Sudah punya KTP, ternyata enggak juga ya. Nah, jadi kemudian ada lagi pasal yang 41, pasal 41 huruf B. Sama apa? Undang-undangnya sama. Jadi yang bertanggung jawab terhadap anak ialah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Jadi bapak itu mesti harus bisa memelihara. Ngasih duit memelihara. Itu kan memelihara, ngasih makan, kebutuhanmu apa, nyekolahkan anak, gitu ya. Tapi ini karena dia Islam, jadi ditambahkan ada hukum Islam, Bapak Ibu. Pasal 149. Di sini dikatakan seorang ayah wajib memberi biaya hadanah atau mengasuh untuk anak-anaknya sampai pada usia 20 tahun ya, hukum Islam. Di kita itu kan memakai ada juga hukum nasional dan dia pakai hukum Islam ya. Ada peristiwanya bagaimana seorang ayah memiliki wanita idaman lain dengan melakukan kekerasan kepada istrinya. Memang cenderung begitu ya. Cinta itu nggak bisa dua ya, mendua. Cinta itu satu ya. Kata Tuhan itu kamu tidak bisa punya dua tuan. Mamun dengan Tuhan Yesus ya, misalnya cuma satu ya. Karena ciri manusia begitu ya. Akhir dari penelantaran apa Bapak Ibu? Anak tidak sekolah. Seperti gambar yang kita lihat itu di rel kereta api itu. Anak-anak kita juga, bangsa kita, suku kita ya. Anak tidak sekolah, anak tidak memiliki kehidupan baik, mengalami trauma, mungkin ketakutan ya, mengalami karakter yang tidak baik, kesulitan hidup, jelas, dilepas begitu saja, mengalami pelecehan, dan lain sebagainya, masa depan suram, tertekan, susah bahagia, dan sebagainya. Mengapa pengabaian anak itu terjadi? Karena adanya kebutuhan dasar tidak terpenuhi Bapak Ibu. Sadang, pangan papan, tidak ada pengawasan terhadap anak. Ya, anak dibiarkan main masuk dalam got, masuk ke dalam lubang segala macam. Nah, ini perlu ya, tidak adanya perawatan terhadap anak. Biarkan aja anak panas, setiap dibiarkan, tidak terpenuhinya kebutuhan fisik dan emosional. Tidak ada sharing, Bapak Ibu, anak itu harus ada sharing. Kamu susahmu apa? Kenapa kamu murung? Nah, biarkan aja, nanti dikasih makan. Biar kasih makan aja, nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa, biar dia makan sehat gitu aja. Tapi emosionalnya perlu tahu ya. Bagaimana mengabaikan, bagaimana pengabaian anak itu terjadi? Adanya peristiwa salah pengasuhan. Kasih aja sama pembantunya ngajar yang nggak benar. Anak mendapatkan gangguan mental, akhirnya demikian. Pukuli, stres, kehamilan yang tidak direncanakan. Setiap tahun melahirkan terus, gitu ya. Adanya penyalahgunaan zat tertentu, narkoba, ya, dan permasalahan terlalu berat, nikah muda, adanya kemiskinan keluarga, ya, adanya sikap keterlaluan, ya, kasihan anak-anak kita, ya, generasi kita loh ini Bapak Ibu ya. Nah, faktanya yang saya dapat ya, 4.600 anak telah mengalami kekerasan mulai Januari sampai dengan Juli tahun 2020 Bapak Ibu. Dari KPAI ini saya di Google ya. Hampir 60% kejahatan terjadi di rumah. 60% ya, separuh lebih. Sumber asisten Deputi Perlindungan Anak dan Kekerasan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saudari Valentina Gitu. Dia mengatakan apa? 3.200 dari 4.000 lebih itu 3.296 perempuan. Malah banyak perempuan daripada laki-laki. Laki-lakinya 1.319. Apa yang terjadi di situ? 1.111 mengalami kekerasan fisik, Bapak Ibu. 979 anak mengalami kekerasan psikis.
2.556 anak menderita kekerasan seksual, Bapak Ibu. Tinggi sekali loh sekarang ini kekerasan seksual ini. 68 anak menjalani korban eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Disuruh sana, kamu cari uang sana, kamu ke sana. Nanti uangnya untuk dia. Gitu kan. Kejar-kejar sana, kamu tak kasih makan, kamu cari di pinggir-pinggir jalan sana. Eksploitasi, kemauan dia apa itu? 73 anak menjadi korban perdagangan anak, dijual anak-anak itu. Dijadikan pelacur, dijadikan apa, pelacur anak-anak, macam ya. Atau dijual ke luar daerah, ke luar negeri. Ya. 346 anak menjadi korban penelantaran. Penelantaran ya, pengabdian anak maksudnya. Ada 346 anak, tapi yang terbesar adalah kekerasan seksual. Permasalahannya apa? Kemiskinan ya. Kemiskinan. Faktornya yaitu apa ya? Kebutuhan anak itu jangan, nggak usah dibelikan ini, nggak usah dibelikan ini. Nah, semua harus ada kebijakan orang tua punya kebijakan hikmat ya. Yang kedua, usia pernikahan di masa muda mendorong sikap orang tua muda untuk melakukan pengabdian anak. Ya selain kemiskinan, memang orang tuanya tidak punya uang, tapi ada juga yang lain. Faktor pendukungnya adalah masa muda ya. Di masa muda udah nikah. Akhirnya ada gangguan mental, kecemasan, stres, depresi. Kenapa? Tanggungan banyak, berat. Uang nggak masuk, inputnya nggak ada uang. Akhirnya tertekan ya. Belum siap hidup menjadi orang yang sudah matang ya, matang dalam usia. Ini gangguan dampak ya, nikah muda. Gangguan psikologis, komplikasi kehamilan. Pertama psikologis, dia takut situasi ngatasi, apalagi COVID sekarang ini ya, komplikasi kehamilan. Nggak tahu hamil bagaimana, karena nggak tahu. Misalkan dokter juga nggak punya uang, masalah ekonomi, pendapatan juga nggak ada, bergantung sama orang tua, kekerasan rumah tangga, sedikit pukuli, ya, perceraian akhirnya. Ternyata nggak enak nikah di masa muda ya, rata-rata begitu. Nggak cocok ya. Kemudian lingkungan pengabdian anak, banyak terdapat kekerasan ya. Saya minta agar ini ya di-mute ya. Ini saya lihat ini lingkungan apa yang terjadi ya. Ini tragis ya. Banyak terdapat kekerasan di lingkungan yang tidak sehat ya, yang saya sampaikan tadi itu. Tapi di sini ada contohnya Bapak Ibu lingkungan ini. Ini ya itu kasus terkuatnya kasus penelantaran anak di perumahan CG ya. Bukan CG karena ini kan online ya. Tapi Bapak Ibu bisa baca di Google ya. Cibubur atas dasar laporan warga yang berempati terhadap D, anak ketiga pasangan UP dan NS yang telah sebulan lebih tak boleh masuk sehingga dirawat seadanya oleh tetangga sekitar dan tidur di pos jaga atau di rumah tetangga. Mengapa bisa begitu Bapak Ibu? Nah, ini saya lihat gambarnya di situ tuh. Keluarga saya tanpa narkoba ya. Kita lihat ceritanya berikutnya. Keluarga UT mengontrak selama 5 tahun ya ceritanya ya. Di rumah itu tetangga jarang melihat aktivitas penghuni rumah tersebut pada siang hari. Tidak pernah tutupan pintu aja. Mereka keluar rumah pada siang hari, penggeledahan dari polisi menemukan sabu-sabu Bapak Ibu. Udah senang sama sabu-sabu, lupa ngasih makan anak segala macam ya. Pasangan orang tua itu memiliki 5 anak dan keduanya positif sabu setelah dites urin ya. Bagaimana kita lihat ya, kalau kita renung-renungkan apa sih sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi melalui diagram-diagram kecil ya. Gereja itu saya terpanggil ya di sini agar mengingatkan jemaat ya. Gereja kan menyampaikan firman Tuhan, tapi di sini khusus ya peran gereja dalam menghentikan pengabdian anak. Ini moral ya, moral saya sampaikan. Jadi dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 25 pesan moral ya. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ini diulang-ulang disampaikan ya. Hai anak-anak taatilah orang tuamu. Hai bapak jangan sakiti hati anakmu. Hai hamba taati tuanmu. Atasan bos ya. Apapun yang diperbuat lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan dilihat aja manusia. Kemudian dikasih penghargaan dilihat orang, tetapi untuk Tuhan lihat kita kan. Pagi, siang, sore, malam kita bangun tidur sampai tidur kembali Tuhan lihat kita. Upah
akan diberikan dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi semua itu ada upahnya Bapak Ibu ya. Siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, ini perlu disampaikan kepada para gembala ya, sampai dengan yang lain pelayan, anak, ya. Kemudian konseling-konseling pranikah itu ya, disampaikan begitu. Orang tua berbuat apa sih perannya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melakukan perubahan pembinaan terhadap anak. Ya. Pembinaan yang tadinya kasar, kamu itu gimana? Pukul tempeleng, nah, mulai berubah ya. Belajar aktif dalam komunikasi anak. Kita jaring komunikasi yang baik. Itu kan juga calon kita loh ya, keturunan kita satu saat menjadi besar ya. Mencari sisi yang tepat bila anak mengalami kesulitan beradaptasi. Jadi penolong lah bapaknya ya, jangan cuek-cuekan, capek ya, punya capek di pelayanan, capek di dapur, tapi harus ya mendengarkanlah keluhan anak itu. Bersama-sama komuniti di lingkungan baik tetangga, lembaga rohani, ya paling tidak memberikan contoh pelopor untuk usaha cinta anak dan penghentian pengabaian anak. Selalu berkonsultasi dengan ahli psikologi, psikiater. Karena penting, kita tidak tahu ya, anak kita stres banget gara-gara ini. Mungkin dia PJJ ya, stres. Bentak-bentak bapaknya. Ternyata dia kena psikologi, Bapak Ibu. Banyak tantangan ya. Kemudian kasihan anak-anak ini. Ya harus memposisikan yang baik. Kemudian bagaimana mendidik ya. Ini saya pria sejati ini saya pernah ngalami ya. Pria sejati luar biasa ya. Saya jadi berubah ya. Tadinya marah, wah tempeleng anak, wah berubah ya. Berubah. Ada waktunya kita berubah. Karena upah kita dapat di surga ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak tahu tentang hal-hal yang benar dan yang baik ya. Jadi contoh bagi anak-anak kita. Lingkungan apa yang dilakukan? Masyarakat cepat melapor kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nanti biar Bu Nani itu yang bisa menjelaskan lebih detail dengan bukti-bukti yang kuat. Yaitu apa sih yang dilihat kalau misal anak ada pengabaian? Fakta yang jelas, difoto, data yang jelas, apabila nanti dimintai keterangan dari KPA. Kemudian di forum arisan RT RW terintegrasi nuansa ramah anak, sosialisasi ramah anak ya, diskusi penanganan. Penting itu pengabaian anak dihentikan, entah bagaimana caranya, ya minta hikmat Tuhan supaya program-program itu bisa terlaksana. Kira-kira begitu saya mendorongnya ya. Apa sih yang Alkitab buat? Alkitab itu udah di masa lalu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mengalami apa ya? Saya dibukakan mata saya, Tuhan bilang, coba kamu lihat itu Abraham itu. Istri saya juga mendukung saya ya, memberikan penjelasan banyak. Ini saya masih ingat ya. Saya masih ingat apa sih Tuhan itu bicara apa ya? Di sini 1 Samuel 1 ya, Yohanes itu bisa dibaca ya di masing-masing setelah ini. Anak kita tidak duka ya, perkawinan muda tanpa anak bingung ya. Tapi minta ini, aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepada apa yang ku minta. Anak-anak diminta, tapi bagaimana sih cara menangani? Nggak ngerti. Setelah jadi besar, kamu kok bapakmu mandi kok buka pintu, gimana? Bapakmu tidur capek-capek kok kamu ganggu-ganggu. Ruwet ceritanya kalau sudah marah-marah diganggu bapaknya itu kan ya. Tapi kita harus tahu caranya. Belajar tentang konseling. Nanti dari Bu Nani itu yang bisa memberikan programnya itu. Kemudian kita lihat ini ya. Nah, gambar di sini apa ini? Ini gambar Hagar ya. Keluar dari rumahnya Abraham sebagai istri yang bukan istri ya. Bunde ya. Bunde itu kan hanya pembantunya saja. Dia diminta anaknya. Tapi akhirnya, ya tahu sendirilah Bapak Ibu, akhirnya Ishak yang pemenangnya, Hagar dan Ismail keluar. Apa yang terjadi di tengah jalan? Malaikat lihat. Lalu
marah susahlah sedih si Hagar ini. Tapi di sini malaikat Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Kata malaikat Tuhan ini ya. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ini saya garis bawahi. Bangunlah, angkatlah, dan bimbinglah dia. Ini di dalam Kejadian 21:18. Di balik anak yang dibuang, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Renungkanlah cerita malaikat kepada Hagar ini. Ini saya lihat ya, tugas seorang ibu. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan terhadap Hagar ya? Ini ibu Hagar ini luar biasa ya. Dia membangun diri, kata malaikat. Kamu bangun diri. Membangun diri itu apa, Bapak Ibu? Membangun semangat, membangun motivasi, tidak stres, tetap tenang, berharap kepada Tuhan, mencari jalan, mencari nafkah. Kita tidak punya duit, tinggal dikasih air gitu saja, masuk ke dalam padang pasir. Saya sendiri yang mikir-mikir tuh Bapak Ibu, usir istri saya seperti itu. Kemudian mengangkat anak ya, memberikan dukungan moral. Mengangkat anak itu artinya apa? Kalau malaikat Tuhan menyampaikan, memberikan dukungan moral, memberikan kasih sayang pada anak, berusaha memberi perhatian sehingga anak tidak berat dalam berpikir dan menjalani hidup. Tidak membuang anak Bapak Ibu, kasihan itu harta titipan Tuhan ya, jangan kita biarkan. Apa yang dikatakan malaikat terhadap Hagar yang ketiga, step ketiga, bimbinglah dia, adalah memberi pengembangan kemampuan anak seperti belajar dan lain-lain. Memberi pengasuhan Bapak Ibu, harus diasuh anak itu. Kalau guru kan asuh kan begitu ya. Jadi memberi pengasuhan, memberi petunjuk, ini loh nak yang baik dan yang benar. Gitu ya. Mengasuh ke jalan yang benar, petunjuk. Ma, aku ini mau cari cita-citaku yang bagaimana toh? Aku ini mau belajar matematika, aku enggak bisa. Aku ini apa yang petunjuk apa? Jadi di situlah peran orang tua ya. Jangan cuek-cuekan. Yang penting tak kasih makan, kasih gaji, selesai kan? Nah, tidak seperti itu ya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ini ada di sini kita coba. Ini jam berapa? 11:03. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu 12 menit ya, masih lama. Di sini dikatakan Sarah memiliki ide mengusir Hagar ya. Ternyata Sarah yang memiliki ide untuk mengusir Hagar. Tuhan mendukung ide Sarah agar Hagar keluar dari rumah Abraham. Tapi Tuhan ACC sama sikap Sarah itu. Nah itu ya zaman dulu ya. Esokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti dan sekirbat air. Itu ya kirbat itu ya satu apa itu tempat air gitu ya, kira-kira, dan memberikannya kepada Hagar yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Hagar kuat karena dia pembantunya ya, ya. Kemudian disuruh nyalah perempuan itu pergi. Ya kamu pergi aja lah, sudah nggak apa-apa lah gitu ya. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba ya. Ya, Kejadian 21 ayat 14. Ini baca-baca ya, baca Bapak Ibu yang suka meneliti Alkitab dibaca-baca. Hagar dan istri, Hagar dan Ismail hidup survival. Survival itu mengembara lah di gurun dengan tantangan luar biasa. Itu kalau pasukan elit Amerika itu dilepas gitu, makan tidak ada, hanya pisau saja ya, di tempat begitu. Entah itu es maupun di belantara, misalnya itu hutan rimba. Nah, itu pasukan Amerika itu es juga dia. Antara ular, pasir sedot, banyak permasalahan ya di dalam padang pasir itu. Ada ular, pasir sedot itu dia lebih itu menenggelamkan orang. Dehidrasi itu tidak bisa minum ya. Saya sebagai militer ya, saya melihat itu kasihan ya. Di sini perjalanan di gurun itu ada dehidrasi, tanda-tandanya itu macam-macam Bapak Ibu. Pusing, air seni berwarna gelap, pingsan, kram otot, kerusakan organ tubuh, kematian Bapak Ibu. Makanya kalau lihat Hagar itu bukan karena dia cemen dia, masa diusir langsung pingsan, bukan. Ini masalah fisik tidak kuat dia. Tapi kan ada malaikat Tuhan kemunculan itu luar biasa ya. Ini rute, saya lihat itu rutenya itu. Ini kalau di Google Map ya, biasanya kalau Jakarta ini banyak ya, tinggal minum, langsung di situ
Grab gitu ya, datang. Mereka pakai Google Map ya. Itu kalau saya lihat keluar dari Patah menuju Berseba itu luar biasa Bapak Ibu. Itu ada 18 jam 4 menit Bapak Ibu jalan kaki. Nah, tapi ini bisa dirasakan ini padang pasir loh. Bukan di jalan dari Halim menuju Pondok Gede ini, bukan. Di samping-sampingnya ada ini, ada gerobak-gerobak jual buah-buah ya, rujak buah itu, es teler. Di sebelahnya ada mie yang enak sekali itu ya, seafood dan lain sebagainya. Tidak ada ini, padang pasir ini. Nah itu apa yang saya dapat dari perenungan saya ini ya. Di balik keberhasilan anak yang dibuang ya, ada campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Ada orang yang mendorong. Siapa yang mendorong itu? Ya Bapak Ibu semua. Dan mengangkat serta membimbingnya, ya Bapak Ibu. Ya lihat di sekitar, harus peka ya. Mengangkat dan membimbing ya. Ada pembinaan bagi anak yang terbuang. Siapa? Tanggung jawab ya Bapak Ibu semua, ya kita semua orang percaya ya. Mungkin dari apa yang penjelasan saya ini sudah menit ke 17.06. Ya, kira-kira sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan, pertanyaan dan sebagainya. Silakan moderator. Tuhan, terima kasih banyak buat pemaparan Pak Hani yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada saat ini untuk Bapak kekasih kita. Kita masuk di dalam tanya jawab, tapi mohon maaf Pak, baru ada sedikit gangguan, ganti perangkat. Jadi mungkin supaya tidak mengganggu selanjutnya, mohon izin saya ketika memimpin tanya ini saya off kamera ya Pak Hani. Saya mohon izin off kamera dan juga untuk lainnya saya mohon izin untuk kelanjutan karena bad sinyal kebetulan di tempat saya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat pada saat ini. Sebentar saya akan tanyakan. Maaf saya akan lihat. Oke. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Ika Ratri. Dari Ibu Ika Ratri saya bacakan. Shalom Pak, terima kasih pemaparannya. Jika melihat kasus penelantaran anak ini sepertinya tidak mungkin anak yang melakukan tuntutan atau laporan. Sejauh mana kasus-kasus dapat dilaporkan dan oleh pihak mana saja yang bisa melaporkan? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hani, silakan. Sejauh mana yang pertama Pak Bu ya? Sejauh mana? Ya, bisa diulang untuk moderator sejauh mana gimana Bu? Oke, sebentar Pak ya. Ya, ya. Jadi Ibu Ratri ini bertanya. Ya. Sebentar. Oke. Pertanyaan poinnya. Maksudnya gini Pak, jika melihat kasus penelantaran anak ini sepertinya tidak mungkin kan anak yang melakukan Pak. Nah sejauh mana tuh kasus ini dapat dilaporkan? Pihak mana saja yang bisa melaporkan? Mungkin begitu Pak. Oh ya, pihak ya. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, di situ ada peran ya, orang tua, gereja, lingkungan. Karena ini kan WBI ya, tadi saya masukkan gereja. Namun demikian, orang di sekitar kita, yang paling terdekat itu ada sekitar kita, tetangga kita, itu bisa melaporkan. Asal di situ memang harus ada foto bukti otentik ya, ada, ya istilahnya ada saksi lah, minimal saksi ya. Saya dalam KUHP ya, KUHP itu untuk naiknya satu kasus kan perlu ada dua saksi dan foto bukti bahwa dia melakukan itu. Karena kan ini kan waktunya kan bisa jadi yang ngelak kan, oh enggak, saya enggak melakukan itu gitu. Tapi menurut saya
semua orang di lingkungan sekitar, yang terdekat kan di lingkungan sekitar, karena ini kan masalah kekerasan rumah tangga ya, pengabaian anak atau penelantaran anak ini. Itu biasanya yang melaporkan biasanya itu lingkungan sekitar, Bu. Nah, ya, lingkungan sekitar. Jadi kita menyiapkan diri kita apabila itu ada. Dan saya bukan anaknya tiba-tiba lari ke pinggir jalan, kamu mengabaikan, bukan. Tapi minimal ada sering kali gitu, Bu. Sering kali dia melakukan itu. Sudah diingatkan, enggak mau tahu. Bu, ibu itu pengabaian loh, Bu. Enggak ngawasi anak. Wah, enggak mau, biarkan aja. Saya pernah lihat ada di Manado ya, di Manado itu anak-anak di pinggir jalan tiba-tiba lari, ditabrak truk, meninggal. Ya karena dia punya anak kan, aktif anaknya. Jadi itulah, jadi semua orang bisa. Ya. Intinya orang terdekat di sekitar, karena kan harus ada fakta. Pelaporan kepada siapa? Ya, kepada KPAI bisa. Ya. Informasi dari Bu Nani itu nanti akan disampaikan ya, mungkin sesi berikutnya, pertemuan berikutnya, tanggal dan waktu bisa disampaikan nanti. Itu ada aplikasinya. Ini bisa dijadikan ini ya, momen yang bagus ya, pembicaraan sore kali ini. Kemudian kalau misal anaknya gini, mertuanya ya bisa lapor-lapor aja gitu kalau memang dia nggak benar. Artinya orang individu yang melihat ada hal-hal perbuatan itu gitu ya, perbuatan penyimpangan ya, itu bisa kita angkat menjadi, bisa diangkat oleh ya pihak kepolisian, polsek terdekat. Intinya bahwa itu memang jelas gitu, jelas memang sudah dikasih tahu, nggak mau tahu bapaknya, ibunya nggak mau tahu, berarti kan ada niatan tuh bahwa dia memang cuek-cuekan dan lain sebagainya. Udah diingatkan Pak RT, Pak RW, dibiarkan saja. Seperti kasus yang terjadi di daerah perumahan di Cibubur. Mungkin itu sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, supaya diangkat. Kalau memang diangkat ya silakan aja. Tapi minimal dikasih tahu dulu gitu. Jangan langsung kamu itu abang polisi. Tapi bisa juga terjadi. Mungkin dia mengancam nyawa, itu juga. Jadi tergantung situasi di lingkungan tersebut gitu, momen-momen tertentu. Mungkin ini saja pertanyaan pertama dari, ada sanggahan atau kurang jelas dari penanya pertama ya. Ya. Terima kasih Pak Hani. Jadi Ibu Ika Ratri orang yang mengetahuinya ya Pak ya, orang yang mengetahuinya yang bisa melaporkan. Bagaimana Ibu Ika Ratri? Saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup jelas ya. Oke, maaf, ini pertanyaan sudah masuk beberapa pertanyaan di sini, tetapi memang kita tidak akan semua membacakan pertanyaan tersebut, ya. Tapi tetap akan kita tampung. Sebentar ya, Pak. Untuk yang kedua ini, Pak, ada pertanyaan begini. Ini dari Bapak, ini Bapak Joshua ya. Apakah ada apakah ada perlindungan hukum bagi orang tua asuh dan anak angkat jika orang tua kandung memaksa untuk mengambil kembali anak tersebut? Anak tersebut diasuh sejak bayi hingga kuliah tanpa sepeser pun biaya dari orang tua kandung ya. Sementara tidak ada bukti hukum hitam di atas putih yang dimiliki oleh orang tua asuh mengenai pengasuhan anak tersebut, mengingat di antara orang tua asuh dan orang tua kandung masih ada hubungan saudara, dan dulu penyerahan anak tersebut hanya dengan berdasarkan omongan secara kekeluargaan, Pak. Pertanyaannya? Pertanyaannya yang tadi di awal itu dikatakan, ini jadi ceritanya Pak, ini orang tua asuhnya nih, orang tua kandungnya ujuk-ujuk gitu loh Pak, seperti ya kan mau mengakui atau bagaimana, sedangkan si orang tua asuh ini sudah membiayai sampai kuliah gitu kan. Iya, gitu. Berarti kan Ini sudah dewasa ya. Padahal mereka tidak punya hitam di atas putih gitu Pak. Ya, baik. Saya jawab ya pertanyaan kedua. Berkaitan tentang sengketa anak ya.
sengketa anak itu saya masih ingat waktu dulu masih kecil ya. Saya masih apa ya, SMP kalau salah. Namanya anak ini cemplon dengan siapa gitu ya. Dia salah ngambil anak ya. Kemudian diasuh, ternyata minta dikembalikan. Ya, namanya sengketa anak. Karena bapaknya atau salah ngambil kan, kok kosong ya bayi ini, bukan anak kita cari yang putih aja. Nah, akhirnya diambillah itu, disengketakan. Itu kasus pertama sengketa anak. Tahun berapa ya, saya masih SMP itu. Jadi ini sengketa anak ya, tapi apakah pertama secara kekeluargaan atau secara hukum gitu. Kalau pertanyaan secara hukum ya minimal didaftarkan. Tapi permasalahannya begini, ketika penyerahan anak ya, penyerahan anak itu tadi kan dari masih bayi itu kan cuman hati ikhlas saja ya, ingin membantu ya. Namun ini ternyata mau diambil alih gitu kan dengan yang orang tua yang sahnya, padahal ini tidak ada pengakuan di pengadilan ya, pengakuan di pengadilan Bapak Ibu. Namanya perwalian. Jadi kalau mengambil anak adopsi atau anak dari saudara atau dari itu kan ada namanya perwalian, penunjukan. Penunjukan itu dari hakim ya, dari hakim didaftarkan, kemudian didaftarkan, kemudian udah ada keterangan di situ. Nah, kalau masalah hukum tentang sengketa terhadap anak ini, Bapak Ibu yang punya permasalahan itu, kalau secara hukum itu ada penetapan Bu ya, ada penetapan. Dibuat aja penetapan dari pengadilan tanggal sekian sehingga ada sah gitu. Artinya memang dia secara nanti ada kesaksiannya ketika perkara itu didaftarkan di pengadilan. Nah, nanti berjalannya waktu acara di pengadilan itu artinya dalam sidang dia tertutup. Ditanya-tanya di situ. Sehingga anak ini lebih memilih yang mana? Oh, saya lebih memilih sama itu ibu saya kok. Walaupun dia itu bukan ibu kandung saya, tapi dia sudah ngasih saya nasi makan, ngasih kasih sayang. Itu bisa terjadi nanti akhirnya dia ikut sapa gitu. Sama dengan ketika saya waktu kuliah, ya ikut ada seorang asing ya, warga negara asing. Ya. Akhirnya dia bercerita anak ini. Walaupun dia itu bapak sahnya, orang tua sahnya, dia tidak mau. Anak itu kan tidak bisa ngomong. Akhirnya dia ikut pada siapa? Nah, tapi karena permasalahannya dia ini kan sudah dewasa ya, besar ya. Kalau saya secara pribadi, karena dia sudah dewasa, ya dia menentukan anaknya sendiri. Anaknya menentukan. Sayang kepada siapa? Tetapi permasalahannya, kalau anak itu istilahnya tidak boleh ketemu dengan orang tua yang sudah ngasih makan tadi sampai dia besar. Itu perlu ada penyelesaian di pengadilan. Ya, jangan sampai hati seorang anak itu kecewa dia. Aku tidak boleh takut-takuti. Kamu jangan sampai ke tempat bapak tirimu atau ibu tirimu, orang tua angkatmu. Kamu di sini saja. Bisa tuh disampaikan langsung ada hakimnya, minta penjelasan bagaimana. Cari di pengadilan di mana bapak ibu tinggal, situ ada hakim ketuanya. Konsultasi dulu bapak ibu, sehingga persyaratannya jelas. Minimal secara hukum dia menang gitu di pengadilan. Nggak mahal kalau masalah itu ya, biaya materialnya ya. Karena itu kan bukan perdata ya. Ada pengakuan secara hukum bahwa nanti ada lampirannya kertasnya Bapak Ibu. Ini hak perwalian kepada siapa gitu. Biasanya begitu. Jadi saya rasa begitu saja. Yang pertama, tahap pertama disampaikan kepada anak, dibiarkan. Tetapi anak itu merasa tidak bisa ketemu dengan orang tua angkatnya, baru dikonsultan kepada hakim ketua di pengadilan negeri terdekat gitu, supaya dapat pembelaan secara hukum. Menurut saya begitu. Karena kan dia tidak bisa, istilahnya ini kan sengketa anak kan. Nah beda nih sengketa anak dengan pengabdian anak beda.
Ya sama sebenarnya anak, temanya anak, tetapi dia ada sengketa hak terhadap anak ini ya. Yang terakhir didoakan ya. Sehingga anak itu hatinya bahagia ya. Percaya bahwa perkara yang diberikan kepada kita ketika Tuhan memberikan jalan keluar pasti ada kedamaian. Tidak ada permusuhan ya, apalagi itu satu saudara kan begitu. Itu saja. Pertanyaan yang kedua dari moderator, bagaimana? Mungkin ada sanggahan atau bagaimana, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hani buat jawabannya. Ya, ini ternyata kalau tidak salah pertanyaan dari Jawa Timur ini Pak. Ya, ada info ke saya, ini pertanyaan dari peserta Jawa Timur. Ya, kembali kepada yang Pak Hani sampaikan tadi, bisa juga diselesaikan dulu, dibereskan secara hukumnya begitu ya Pak ya. Ya, baru dilanjutkan, tapi mungkin memang ada bulusnya. Ya, mungkin agak beratnya di situ mungkin. Ya, demikian dari Jawa Timur atas nama Joshua atau Rana ya. Ya, itu jawaban dari Pak Hani. Bagaimana? Boleh info di chat room. Untuk menyingkat waktu, saya melanjutkan kepada pertanyaan yang berikutnya Pak Hani. Mungkin kita akan satu kali lagi pertanyaan dulu. Ini untuk sementara ini menjadi pertanyaan terakhir dari Ibu Henika. Mohon maaf, apakah eksploitasi anak juga termasuk anak yang dipakai atau disuruh untuk mengemis di jalan-jalan? Apakah eksploitasi anak seperti tersebut di atas termasuk tindakan kriminal? Apakah yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu balita jika melihat kasus ini di jalanan, Pak? Ya, itu kembali lagi ya, itu masalah sosial. Kembali lagi itu masalah sosial ya. Dan apalagi dalam masa pandemi ini kan ya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Hal-hal itu bisa terjadi. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, ada lembaga tertentu yaitu Kementerian Sosial untuk mengatasi hal seperti itu. Sehingga peran daripada pemerintah itu ada ya. Kemudian bagaimana peran terhadap kita sebagai orang percaya ya. Kita bisa kelompok-kelompok kecil ya. Kelompok-kelompok kecil dalam hal ini memberikan satu solusi-solusi yang baik gitu ya. Bisa jadi dibuat forum-forum penyelesaian ya, solusi-solusi itu memang nggak bisa kita sendiri kan, nggak bisa kita sendiri karena itu kan penyakit masyarakat ya. Itu Bu Nani, saya dan lain-lain, siapapun ada di situ, kita punya rasa untuk masuk ke dalam satu kelompok-kelompok. Dalam hal ini tujuannya itu untuk memberikan satu pencerahan terhadap mereka. Hanya edukasi. Kalau action ya nanti dari pihak Kementerian Sosial. Kemudian edukasi yang diberikan kepada kita bisa nanti dimasukkan dalam satu program-program mungkin dari pihak gereja atau persekutuan-persekutuan kecil di dalam lingkup-lingkup BPI. Bisa saja itu dibuat hal-hal yang pertanyaan itu bagus sekali ya, agar supaya bisa tidak terjadi hal-hal seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri ya, karena kondisi pandemi seperti ini makin menambah hal yang lebih rumit ya. Itu saja yang bisa saya mencoba untuk mengurai dari permasalahan itu. Namanya situasi tidak bisa kita duga, banyak terjadi hal-hal seperti itu. Itu saja, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Hani. Ya. Demikian Bu Heni.
ya, ada ranahnya kita, ada ranahnya negara, begitu ya Pak ya. Jadi Betul, pada Ibu, saat ya. ini, ya, sebenarnya masih ada beberapa catatan pertanyaan di kita ya. Maaf, saya mohon izin satu lagi pertanyaan dari yang saya akan bacakan. Begini Pak, apakah ada perlindungan hukum bagi orang tua asuh? Maaf saya salah. Sebentar. Oke. Ini Pak, ini sebenarnya lebih kepada kasus ya. Shalom Pak Hani, saya Ibu Ura dari Kortim mau tanya tentang anak di mana anak perlu dilindungi. Justru orang tua mencabuli anaknya sendiri dan anak tidak berani melapor karena diancam. Gimana cara penanganannya Pak? Bagaimana juga dengan anak-anak yang dipakai, oh itu sama dengan yang tadi. Jadi yang bagian yang pertama saja yang kita tanyakan kepada Pak Hani. Silakan Pak. Ya, kalau baik saya jawab, Ibu Moderator. Pertanyaan ini yang terakhir ya, Ibu Moderator ya. Iya Pak. Baik. Jadi kalau ada orang tua yang memberikan satu perbuatan asusila kepada anaknya kandung ya. Yang pertama ada laporan kepada kepolisian, Ibu. Kita lihat saksinya, didalami dulu, ditanya-tanya dulu. Minimal ada lah. Biasanya, bukan biasanya ya, seperti halnya yang saya perhatikan, peristiwa-peristiwa seperti itu dia tidak sekali, berulang kali. Berulang kali Bapak Ibu. Jadi, kemudian bagaimana? Korbannya ditanya, sebutkan tanggal, bulan, tahun. Kira-kira begitu, ditanya-tanya. Kalau sudah jelas betul bahwa itu memang bukan palsu, artinya kesaksian betul asli ya, ditanya, tinggal laporkan aja dengan pihak kepolisian berdasarkan dari keterangan ini korban ini telah dicabuli oleh orang tua kandungnya atau orang tua tirinya, sehingga itu masuk dalam pidana melawan hukum percabulan, asusila, pasal asusila. Kemudian stepnya bagaimana terhadap si anak ini. Tahap kedua setelah kita laporkan ya, pertama kan kita lihat itu dicatat ya toh. Kemudian tahap kedua foto jelas sudah ada, kita laporkan. Nah, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian dari hasil keterangan tadi maka diserahkan. Bapaknya ada di situ, kemudian nanti diperiksa dengan polisi. Kemudian bagaimana terhadap anak? Anak ini kan kasihan, dia ketakutan. Carilah safe house. Itu jangan di rumah. Jadi dia ada safe house, tempat aman. Dicari tempat aman di mana? Mungkin yang terdekatnya. Kalau di KPAI ada dia tersendiri. Dia ada tempat tersendiri. Diberikan khusus ya. Ada juga mungkin ditampung di mana gitu ya, sehingga aman ya. Orang tuanya tidak tahu. Dilaporkan, jelas. Dari hal itu nanti ada lagi pihak dari ya kembali lagi ke kita sendiri ya, memberikan satu dorongan moral. Mungkin makannya, pakaiannya, kan orang tua tidak ada di situ. Ngasih dorongan, pertama safe house rumahnya, di mana tempat aman. Kemudian di situ kasih makan dia. Kemudian di situ juga dia apa yang dia perlukan. Itu yang kita layani dia. Sejauh yang bisa kita layani. Tapi proses hukum sudah berjalan. Gitu. Kemudian ada pasca ya, setelah dia melakukan itu kan dia ketakutan loh. Bagaimana cara mengobatinya? Karena itu perlu ada konseling ya, pendidikan konseling ya, di sekitar linknya WBI ini ya, yang saya harapkan begitu ya, supaya kita pandai gitu. Masa kita tanya, kamu tuh diapain sih sama bapakmu? Tidak mungkin lah dia ngomong yang baik. Bagaimana konseling sehingga dia
ada teknik-teknik ya, sehingga kita bisa membuat dia itu nyaman, bisa menceritakan sesuatu yang alami ya, natural ya, menyampaikan itu sesuai dengan kebenaran, mendekati satu kebenaran. Jadi 3 hal, satu lapor, satu mencari keterangan, kemudian dia melapor, kemudian cari tempat yang aman untuk anak ini, sehingga kan lepas dari orang tuanya. Baru kemudian dibenahi lah, sedikit demi sedikit, diangkat dia. Seperti ya, apa malaikat Tuhan menyampaikan kepada Hagar itu. Ada 3 step. Care, kita harus care tapi ya, kita harus peka kepada lingkungan sekitar untuk mengatasi permasalahan itu. Itu saja dari Ibu Moderator. Iya, terima kasih banyak Pak Hani. Ya. Ibu Ura sudah chatting di chat room, beliau mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk untuk menepati waktu yang disediakan di webinar ini, untuk tanya jawab saya cukupkan sampai sekian, tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita tampung ya. Dan mungkin pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Hani untuk memberikan close statement. Ya, jagalah anak-anak, waspada karena segala sesuatu bisa terjadi. Lakukan yang terbaik dari orang tua, bimbing anak yang baik, angkat dia, karena itulah wajah kita di masa depan. Demikian Ibu. Terima kasih buat close statement pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Hani. Semua peserta yang ada pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan 2 jempol dulu yuk buat Pak Hani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan akan memberkati Bapak di mana Bapak berada di partai, di pekerjaan ya Pak. Sama-sama Ibu. Di webinar ini kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Nah, para peserta yang terhormat, pada saat ini mungkin ada banyak cerita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak kejadian, atau mungkin saudara atau pengalaman itu sudah lama dialami, ataupun mungkin juga masih berlangsung. Nah, kepekaan GBI terhadap hal-hal semacam ini, terutama terhadap anak dan remaja, maka telah dibentuk dari tahun 2018 ya. Ada yang namanya Satgas Mekar, ya, Satuan Petugas Melindungi Keluarga Anak dan Remaja, ya. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Raja. Maaf, saya baru bisa menyapa. Terima kasih buat kehadiran Pak Raja. Saudara yang terkasih, pada saat ini telah hadir Bapak Raja Basar Abraham Novan dia Harefa, sarjana hukum dan sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan, maaf Pak Raja, saya tidak bisa menyebutkan secara lengkap ya Pak ya. Tetapi beliau di sini adalah yang bergerak di bidang Satgas Mekar di GBI. Untuk sore hari ini kami memberikan kesempatan kepada Pak Raja untuk mensosialisasikan apakah Satgas Mekar itu buat kami semua. Kami persilahkan. Oke, host boleh dibantu saya jadi co-host. Baik, pertama terima kasih buat Pak Hani sudah mensupport WBI di kegiatan sore hari ini. Ibu-ibu yang luar biasa. Ini semangat yang baru terus buat WBI ya. Kami juga sangat bangga dengan ibu-ibu yang keren-keren ini, yang semakin banyak terlibat di dalam upaya perlindungan terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap remaja, dan terhadap kaum minoritas juga, kaum gender, yang kita tahu hari-hari ini semakin tinggi kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, GBI yang terus berinovasi dan terus berkarya dengan semangat daripada kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa intervensi terhadap krisis melalui pemahaman kita dalam
apostolik dalam gereja kita yang luar biasa ini adalah kuasa Roh Kudus yang dibagikan bersama kita supaya api itu bisa menyebar ke seluruh rumah-rumah, keluarga-keluarga. Oleh karena itu GBI juga membentuk satu lembaga di bawah Departemen Pembinaan Keluarga BPP GBI yang diketuai oleh Pak Pendeta Antonius Tompul, dan saya sebagai ketua tim yang dipercayakan untuk meliding satu lembaga bentukan yang disebut dengan Satuan Tugas Melindungi Keluarga, Anak, dan Remaja. Sebenarnya kalau diperhatikan sebentar ya, saya udah bisa share ya, Bu? Sudah ya? Sudah Pak, silakan Pak Raja. Sebentar. Kita sudah ada website namanya mekargbi.org. Ibu-ibu dan Bapak bisa nanti akses website kita. Di sini sudah semua ada tentang kita sebagai pendamping bencana krisis pada keluarga, anak, dan remaja yang dikembangkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga bersama tim. Nah, kami berusaha untuk merespon dengan cepat, kami berusaha juga memberikan layanan terbaik dan memudahkan semua, dan yang pastinya semua informasi yang masuk dijaga kerahasiaannya. Dan kita sebagai penyedia layanan juga bukan hanya website ini juga, tapi ada apps yang bisa di-download sementara masih di Android. Untuk di Apple belum bisa, jadi sementara masih di Android, di Google Play. Kita ada aplikasi Mekar sebagai layanan yang kita buat untuk mempercepat tadi proses yang mudah tadi dengan respon yang cepat. Nah, sementara kita tetap berfokus kepada visi kita di Gereja Bethel Indonesia adalah membangun karakter serupa seperti Kristus. Dengan misi kita adalah membantu keluarga, anak, dan remaja untuk melakukan identifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah pada waktu krisis. Penyediaan bantuan pertolongan pertama, setiap keluarga yang membutuhkan bantuan untuk dapat meningkatkan dan memulihkan kembali fungsi keluarga. Dan yang ketiga, misi kita adalah kita terlibat mempertahankan keutuhan unit keluarga dan menyediakan tautan ke sumber daya komunitas yang tersedia. Misi ini kita implementasikan dengan konsep 3M, melindungi, mendengar, melindungi, menghubungkan. Nah, itu adalah wilayah yang Satgas Mekar lakukan ketika menerima aduan atau menerima permintaan pendampingan bencana krisis. Adapun layanan yang kita berikan adalah ancaman perceraian, keinginan bunuh diri, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan juga pengabaian, penelantaran anak, lalu kekerasan lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dari web ini juga Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Mekar di Play Store, dan di sini juga kita sudah sinkronisasi dan integrasi dengan link yang ada di YouTube dan juga di Instagram. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi, membutuhkan akses informasi tentang Mekar, semuanya ada di sini. Dan memang ke depan kita sedang membangun kerjasama dengan Audra. Audra ini adalah aplikasi yang membantu para keluarga dan orang tua untuk membatasi penggunaan internet, sehingga gadget addiction sehingga Audra akan membantu kita sebagai orang tua keluarga mengatasi kecanduan internet dan game pada anak. Dan ke depan Bapak Ibu, Mekar akan berusaha berinovasi dengan berbagai sistem teknologi yang ada agar kita bisa masuk ke dalam Indonesia Maya, ke dalam dunia teknologi, dan kita bisa menjadi garam dimanapun kita berada. Dan saya percaya Bapak Ibu, Allah memiliki tujuan di balik krisis, dan
Kita percaya Mekar ini hadir sebagai bagian daripada rencana Allah untuk menggenapi rencana-rencana di masa yang akan datang. Karena kita tahu rencana Bapa yang kekal, maka kita harus juga memastikan generasi penerus yang akan melanjutkan generasi rencana yang kekal itu dapat memahami bahwa Bapa di sorga terus memberikan yang terbaik buat kita semua. Demikian yang paling singkat dari saya. Kalaupun ada yang bertanya silakan. Oke, mungkin saya kasih waktu saya berikan satu kesempatan pertanyaan ya Pak Raja ya, satu kali saja ya Pak. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara peserta yang mau bertanya kepada Bapak Raja mengenai Satgas Mekar ini, satu saja. Terima kasih. Saya tunggu. Saya mau bertanya Bu. Bu Yuli Bu. Oke. Bu Yuli. Bu. Pak, saya Bu Juli, Pak. Saya dari Gereja GBI Bumi Bekasi Baru. Saya mau nanya, ini saya baru saja download aplikasi Mekar ya Pak di Play Store. Nah ini saya sudah register. Kok ini langsung masuk diminta nomor induk anggota ya? Oh bukan, Ibu apa namanya? Sudah daftar. Sebentar ya. Sebentar. Ibu daftar. Oke. Udah daftar toh? Sudah Pak. Daftarnya sudah. Feedbacknya terakhir apa Bu, notifikasinya? Tadi masuk ya, terus saya coba login ya. Loginnya di login tamu Bu. Oh tamu Pak ya, baik. Iya, bukan di login yang itu. Oh ya. Kalau tamu dia email, password gitu. Kalau Satgas Mekar dia sudah ada nomor induk anggota. Jadi aplikasi itu lebih kepada begini. Ibu misalnya sebagai sebagai seorang yang melihat langsung sebuah peristiwa, kejadian kekerasan, kejadian bencana krisis, lalu ibu melaporkan melalui aplikasi itu. Itu langsung terintegrasi dengan satuan tugas yang tercatat resmi telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Pembinaan Keluarga dan Tim Mekar Pusat. Nah, kita akan integrasikan berdasarkan wilayah di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, Satgas Mekar akan berkoordinasi dengan wilayah di mana, contoh BPD di mana dia berada. Nah, itu nanti yang akan bersama-sama membantu dan memberikan support system kepada korban atau mungkin bukan korban saja, tetapi ada korban, bukan hanya satu korban, mungkin korban-korban lainnya. Nah, itu yang akan dilakukan dengan metode kalau di dunia psikologi psikiater dikenal dengan istilah PFA, Psychological First Aid. Tetapi kalau di kita mengadopsi metode PFA itu dengan metode 3M, mendengar, melindungi, menghubungkan. Jadi nanti Satgas Mekar yang akan melakukan pendampingan selama proses pemulihan baik korban ataupun pelaku. Kalaupun misalnya telah terjadi korban yang menimbulkan luka berat atau mungkin menimbulkan kematian atau segala macam, itu nanti yang akan dibantu hubungkan dengan layanan terkait, apakah kepolisian melalui unit PPA atau mungkin ke Komnas Perempuan dan Anak dan juga Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak gitu, atau mungkin layanan-layanan 3-in-1 yang ada di Kemen PPA gitu. Banyak kok sekarang layanan-layanan terpadu seperti TP2, TP2A. Itu juga termasuk layanan yang tersedia di bawah kementerian dan juga di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Gitu. Dan juga ada Puspaga dan segala macam yang sudah menjamur dan sudah banyak dan semua terintegrasi di seluruh wilayah baik mulai dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten kota dan provinsi. Jadi Mekar akan berkolaborasi dan mengintegrasikan semua bantuan tersebut agar korban-korban dapat dilayani dengan baik. Demikian Ibu. Baik Pak, terima kasih. Bu Mika masih di... Pak, saya bad sinyal. Oke,
Iya, terima kasih Pak Raja buat jawabannya. Oke. Ibu Yuli sudah puas ya Bu ya. Apakah suara saya terdengar? Sudah Bu. Maaf Tambahan ada backsound. Maaf ada ada backsound. tambahan sebentar Bu Mika. Ibu-ibu tidak Ya. perlu khawatir, di website itu sudah ada nomor kontak, sementara kita masih ada di 4 wilayah, Banten, DKI Jakarta, Bekasi, dan Jawa Barat. Jadi ibu-ibu dan bapak jika memang membutuhkan layanan langsung, boleh dikomunikasikan di nomor yang tercatat di website tersebut. Jadi tidak perlu khawatir, semua kita buka akses agar ibu-ibu yang melihat langsung atau kejadian-kejadian atau mungkin jemaat yang membutuhkan pertolongan pertama dengan kita bisa berikan layanan 3M tadi. Nah, ibu-ibu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang sudah berada di wilayah masing-masing, seperti WA call center begitu. Demikian Bu Mika, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon izin off kamera. Terima kasih Pak Raja. Puji Tuhan bisa hadir pada saat ini. Kami sangat berterima kasih ya Pak buat kehadirannya pada saat ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Satgas Mekar yang ada di GBI. Lebih lanjut mungkin Ibu Nanitan boleh, maaf, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Raja pada saat ini. Terima kasih Pak Raja sudah bisa hadir pada saat ini untuk memberikan keterangan tentang Satgas Mekar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Nanitan. Baik, terima kasih. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hani sebagai narasumber kita hari ini, juga kepada Bapak Raja sebagai Ketua Satgas Mekar GBI. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini sudah mengikuti webinar yang tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Hani, mungkin Bapak Ibu Saudara hendak memberikan respon atau ada follow up dari masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi atau temui di sekitar kita, silakan nanti kalau mau langsung silakan install website atau aplikasi ya, aplikasi Mekar. Di sana seperti yang dijelaskan oleh Pak Raja, di sana nanti akan dipandu caranya bagaimana untuk memberikan laporan. Sekali lagi saya akan menekankan bahwa Satgas Mekar bukan solusi terakhir, tetapi kami akan memberikan pendampingan, gitu ya Pak Raja. Para Satgas Mekar ini akan memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami krisis. Kalau dalam hal ini mungkin ada krisis penelantaran anak yang Bapak Ibu Saudara lihat, tapi nanti bisa dikomunikasikan ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Gitu ya Pak Raja ya? Betul ya? Siap Ya. Bu Nani, ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hani dan Pak Raja yang sungguh luar biasa hari ini memberkati kita semua. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Korda yang hari ini sudah hadir dan juga Ibu Chandra Dewi sebagai ketua kita yang sudah mensupport acara ini demikian rupa sehingga kita sangat diberkati ya. Ibu-ibu semua diberkati ya. Amin. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari awal sampai dengan saat ini. Jangan live dulu karena ada bocoran, saya dapat bocoran ada door prize kayaknya ya. Nanti akan dipandu oleh MC kita. Juga saya mau menyapa ada di tengah-tengah kita peserta dari luar kota, dari Bali. Mungkin bisa angkat tangan atau lambaikan tangan. Dari Bali ada? Iya, saya nggak kelihatan ini ada berapa halaman ya. Ini ada 7 halaman, 8 halaman. Ya, kemudian Bu Nani, ya. saya izin pamit ya. Oh iya, makasih banyak Oke, Pak Tuhan Yesus Raja. memberkati semuanya. Tuhan berkati Pak Raja. Ya. Oke. Iya, saya kembali dari Bali. Oke, tadi dari Bali ya, puji Tuhan. Kemudian dari Kalimantan. Ini saya ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ada yang dari Singkawang katanya ya. Boleh lambaikan tangan yang dari Kalimantan? Saya mungkin ya, puji Tuhan, terima kasih. Ini yang terpantau saya Ibu Rina ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian dari Papua nih, waduh jauh banget nih. Papuanya yang di mana? Jayapura atau Fakfak ini? Ada yang dari Papua boleh lambaikan tangannya atau mic-nya masih ditutup?
Ya, mungkin nanti Bu Yuli dan Bu Cherry bisa di screenshot atau di print screen untuk yang teman-teman kita ya. Oke, kemudian juga ada dari Surabaya, dari Batu, Malang, dari Tangerang, dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya berharap semua tetap tinggal karena ada masih banyak kejutan. Dan saya serahkan waktunya kepada MC kita, Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi untuk memandu acara selanjutnya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak Ibu Nanitan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, acara sudah berlangsung dengan baik hingga saat ini dan sekarang akan kita lanjutkan ke pengumuman. Saya persilakan untuk Ibu Fose menyampaikan pengumuman sore hari ini. Ya, shalom Ibu semuanya, apakah suara saya kedengaran jelas? Dengar Ibu. Oke, saya off kamera aja Bu ya, karena lagi di jalan jadi gelap. Oke, Ibu-ibu sekalian yang terkasih, terima kasih sudah join hari ini di acara hukum daripada Korda Bekasi. Beberapa pengumuman ada 2 saja, seperti sebentar ya, saya coba share screen. Oke. Sebentar. Ya. Ya, Ibu-ibu tidak bosan-bosan ya, saya terus mengingatkan untuk pembayaran iuran dari Korda Bekasi per bulannya 25.000 per BBI lokal, dapat Ibu-ibu setor di BCA di nomor yang sudah tertera di layar ya, 5211290472, dan nanti setelah pembayaran itu bisa disampaikan bukti pembayaran kepada Ketua Korwil atau Bendahara Korwil sehingga bisa disampaikan ke Korda Bekasi. Itu yang pertama. Kemudian Ibu-ibu sekalian ada sebentar maaf. Ya, yang berikutnya adalah konser doa. Kita akan mengadakan konser doa dari bidang doa WBI Korda dan Korwil Bekasi mengadakan konser doa pada hari Senin 8 November 2021 jam 4 sore sampai sekitar jam 17.30. Kami rindu, kami mengajak semua ibu-ibu sekalian khususnya juga bidang-bidang doa daripada WBI lokal untuk kita bisa sama-sama join ya lewat Zoom dengan tema tetaplah berdoa dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pembicara Pendeta Dr. Indrawati Kabul. Ya, oke, terima kasih. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kembali Ibu Afosya. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan akhiri webinar kita dengan doa penutup dan sebelum tolong ibu-ibu jangan keluar dulu ya, nanti kita ada foto bersama dan setelah itu ada kejutan yang Bu Nani bilang tadi, ada door prize ya. Oke, sekarang waktunya untuk doa penutup, saya persilakan doa penutup dan langsung dilanjut dengan doa berkat oleh Ibu Yolanda Fau. Saya persilakan Ibu. Ya, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur buat acara webinar hukum sore hari ini yang diadakan oleh Korda dan Korwil-Korwil yang ada di Bekasi. Kami mengucap syukur sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih buat pembicara kami Tuhan, Pak Hani Tuhan yang sudah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kami untuk kami tidak mengabaikan anak-anak kami tidak melakukan kesalahan dalam mendidik mereka, kami mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, baik pekerjaannya, pelayanannya, rumah tangganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus, istrinya, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang mengikuti acara webinar sore hari ini Engkau berkati, yang terlibat di dalamnya Engkau berkati Tuhan, biar apa yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus.
Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput kita semua. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih semuanya. Saya live dulu, mohon izin. Terima kasih banyak Itu, Pak Hani. Terima kasih Pak Hani. Mantap. Terima kasih Pak Hani. Oke, terima Terima kasih. Pak. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan foto bersama dulu. Sebelum kita akhiri dengan door prize, kita foto bersama akan dipandu oleh siapa ini? Bu Cherry sama Bu Yuli. Oh enggak, silakan. Siapa? Baik. Terima kasih Bu. Ibu-ibu open kamera semua ya Bu ya. Tapi mohon maaf agak lama karena saya langsung share ke WA. 1, 2, 3. Ini yang lembar pertama. Dan ya, kemudian lembar kedua ya. Pak Hani udah live ya? Kita belum foto dengan Pak Hani. Sudah ada Bu. Sudah ada tadi. Oh, sudah Oke, ya. ya. Halaman 3 ya, slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekarang yang keempat. Mohon open kamera yang keempat. Ibu Indria Asmi. Ya. Ya. Ya, ini baru keempat. Oke. Kemudian ini yang kelima. Ya, terakhir ya. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Oke, sampai akhirnya, pada akhirnya kita sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat kesediaan Ibu untuk masih ada sampai di akhir ini. Nah, saya serahkan habis untuk acara selanjutnya Ibu Mika. Kira-kira apa Ibu? Puji Tuhan. Saya lari sana lari sini nyari sinyal. Saudara, puji Tuhan, kami memberikan apresiasi buat yang bertahan sampai akhir. Kita beri tepuk tangan dulu buat yang semua masih hadir pada saat ini ya. Kecuali panitia tidak boleh ikutan. Padahal panitia awal loh, Kecuali Bu, panitia katanya. tidak boleh ikutan. Ya, ibu-ibu sekalian, atau mungkin ada bapak, saya tidak bisa melihat karena saya tidak bisa berpindah-pindah, saya ganti perangkat. Ya, peserta sekalian, pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu Cherry